Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, termasuk saya sendiri, Salsabila Putri Chandra, Abdul Fikri, dan Meandri Namura. Hari ini kelompok 6 akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan universal dari negara Turki. Contoh unsur kebudayaan universal di Turki. Pertama, sistem religi dan kepercayaan. Di Turki ada sekitar 3 agama yang diakui dan 1 kepercayaan. Saya akan membahas dari masing-masing keagamaan tersebut. Yang pertama dari agama Islam. Pokok ajaran dari sistem religinya adalah syahadat. Sedangkan upacara keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah. Yang kedua adalah agama Kristen. Pokok ajarannya adalah dalam sistem religinya adalah Trinitas. Upacara keagamaan Kristen yang pertama ada upacara Paskah, yang kedua Natal, dan angkat sidi. Yang ketiga dari agama Hindu. Pokok ajaran dari sistem religi agama Hindu adalah ada dewa yang mereka yakini, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Upacara keagamaan Hindu, yang pertama ada upacara ngaben, yang kedua potong gigi, yang ketiga tingkeban, yang keempat sedekah bumi. Yang kedua, sistem organisasi dan kemasyarakatan. Organisasi negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, OECD, dan OIC, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949 dan NATO sejak tahun 1992 sejak tahun 2005. Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, serta merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 22 ekonomi yang terbesar di dunia. Yang ketiga ada kesenian. Yang pertama itu renda. Renda atau ayat Turki juga dikenal etgi yang muncul di seluruh Anatolia dalam berbagai bentuk dan motif. Jarum jahit renda adalah variasi yang diproduksi oleh orang kaya, aristokrat, wanita urban. Contoh paling indah dari renda seperti itu yang biasanya dibuat dengan jarum jahit menggunakan benang sutra. Yang kedua ada karpet. Karpet juga melayani tujuan religius secara artistik dalam desainnya dan secara fungsional dalam penggunaannya di masjid. Karpet ditenun dari wol, kartun, sutra atau campuran dan gaya berbeda-beda menurut wilayah. Yang ketiga ada sulaman. Sulaman dilakukan dengan aplikasi benang seperti sutra, wol, linen, kartun, logam, dan lain-lain dengan berbagai jarum yang teknik aplikasi pada bahan-bahan seperti kain, kulit, dan kain tenun, dan lain-lain. Yang keempat ada keramik kultah. Kultahnya adalah pusat produksi keramik terpenting Ottoman, berkat banyaknya depan nempung di daerah itu. Keramik dibuat di sini dalam jumlah besar di zaman Frigia, Helenistik, Romawi, dan Bizantium, dan teknik-teknik tradisional kesenian ini bertahan hingga kini. Yang terakhir ada sistem teknologi dan peralatan, yaitu Ubin Iznik. Pada abad ke-17, Iznik menjadi pusat produksi ubin penting dari Kekaisaran Ottoman. Karakteristik paling khas dari ubin Iznik keramik abad ke-16 adalah warna merah yang ditambahkan pada perhiasan biru putih kecuali hijau. Biru kehijauan dan hitam, karang merah yang sedikit bengkak di bawah frit adalah elemen paling khas dari gaya keramik ini pada abad ke-16. Sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang universi dari negara Turki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.